Pak Ismakun, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Erma, selamat siang. Silakan duduk Bu. Ada apa Bu Erma? Apa tujuan Bu Erma kemari? Begini Pak Ismakun, ini ada laporan dari beberapa anak di kelas 9, juga beberapa laporan dari guru-guru kita, bahwa banyak sekali anak-anak kita ini yang pacaran di kelas Pak Ismakun, terutama pada jam pelajaran istirahat atau di luar kelas. Jadi menurut laporan tersebut, gaya pacaran mereka itu sangat mencolok sekali, sehingga menarik perhatian dan sedikit membuat risih teman-teman atau guru-gurunya yang lewat pada saat itu Pak Ismakun. Oh, seperti itu ya Bu Erma. Iya Pak Ismakun, saya berharap dengan mengutarakan permasalahan ini kepada Pak Ismakun dapat memberikan solusi atau tindak lanjut terhadap laporan yang disampaikan oleh anak-anak tersebut dan juga oleh teman-teman guru kita. Seperti itu Pak Ismakun. Benar sekali Bu Erma. Kita berharap agar anak-anak kita nanti kita itu dapat kita bina, kita arahkan bahwa yang dilakukan mereka itu tidak sepatutnya dilakukan. Bu Erma selaku pembina OSIS, apa yang Ibu Irma ketahui dari laporan anak-anak dan guru-guru kita Bu? Ini Pak Ismakun, sudah beberapa guru yang melihat sendiri mereka itu kelakuan anak-anak tersebut. Contohnya si Raihan yang kelas 9-11. Kemudian pacarnya itu kelas 9-9 si Kaisa. Nah, ada juga si Gibran kelas 9-10 pacaran dengan Rahma kelas 9-7. Ada lagi si Silpi pacaran dengan si Taufik di kelas 9-3 Pak Ismakun. Seperti itu. Nah, jadi mereka ini sering terlihat bersama-sama, kemudian duduk berduaan, atau mereka nggak segan-segan Pak Ismakun, kadang saling suap-suapan atau saling pegangan tangan, kemudian mungkin ada perilaku-perilaku yang mungkin membuat risih teman-temannya seperti itu Pak Ismakun. Nah, ada juga guru ya terus terang ada beberapa guru yang sudah laporan kepada saya, mereka melihat sendiri seperti itu, mereka berjalan di koridor, kemudian berpegangan tangan tanpa malu atau merasa seperti apa, seperti itu kan dilihat oleh teman-temannya, seperti itu Pak Ismakun. Saya juga terus terang mendengarnya agak risih juga seperti itu menurut laporan dari guru-guru dan anak-anak kita yang di kelas 9 itu. Ya. Kemudian apa yang Ibu lakukan selanjutnya Bu Erma? Apakah skala prioritas pencapaian tujuan yang ingin Ibu lakukan sudah Ibu lakukan sebelumnya? Kalau untuk itu, sepertinya saya harus mengidentifikasi dulu Pak Ismakun atau mengumpulkan informasi yang lebih valid lagi, sehingga dari sini saya bisa berkoordinasi dengan Bapak selaku kesiswaan agar apa yang ingin saya lakukan itu sesuai dengan ketentuan sekolah kita, sesuai dengan kebijakan sekolah kita. Anak-anak juga tidak merasa terganggu psikis sosial emosional mereka. Ya. Kalau misalkan Ibu di label dengan skala ya prioritas Bu ya, 1 sampai 10. Capaian tujuan yang ingin Ibu lakukan kira-kira di prioritas skala berapa itu Bu Erma? Ya kalau misalnya direntangkan seperti itu, kalau Pak Ismakun mengatakan rentang antara 1 sampai 10, saya kira masih di posisi 5 Pak Ismakun. Karena ya itu tadi, karena permasalahan ini harus saya identifikasi terlebih dahulu dan kita cari tindak lanjut untuk permasalahan ini Pak Ismakun. Oh ya. Saya setuju sekali Bu Herma. Kemudian lantas apa Bu kekuatan dan peluang Bu Herma sendiri dalam menyelesaikan permasalahan ini kira-kira Bu? Saya kira saya selaku pembina OSIS cukup memiliki peran untuk ini dengan saya berbicara langsung kepada Pak Ismakun selaku wakil kesiswaan. Saya kira bisa kita selesaikan permasalahan ini, nanti kita bisa berkoordinasi dengan Ibu Zarona selaku bimbingan konseling. Jadi anak-anak memang perlu kita adakan pembinaan lebih lanjut, kemudian ada tindak lanjut kepada orang tuanya agar orang tuanya tidak salah paham terhadap apa yang kita lakukan Pak Ismakun. Oke, baik. Dari sini Bu Hermaya kira-kira nih ada hambatan atau kendala tidak Bu yang Ibu lakukan selama ini ketika melakukan pembinaan atau penyelesaian masalah fenomena pacaran ini Bu? Kalau hambatan yang signifikan itu mungkin
tidak terlalu besar sekali signifikannya Pak Ismakun ya. Mungkin kalau misalnya terhadap orang tua kan tidak serta-merta mereka menerima perlakuan terhadap anaknya seperti yang kita tuduhkan seperti itu kepada mereka Pak Ismakun. Nah juga kalau misalnya kita lihat dari anak-anak, mungkin anak-anak juga mungkin akan merasa terganggu kalau seandainya mereka itu kita panggil, kemudian teman-temannya melihat Pak Ismakun. Jadi mungkin saja nanti mereka kembali ke kelas, mereka akan seperti dibully atau diolok-olok karena mereka masuk ke ruang BK misalnya kan. Mereka masuk ke ruang BK kemudian diperolok-olok bahwa mereka memiliki permasalahan atau siswa yang bermasalah seperti itu Pak Ismakun. Ya, benar Bu Erma. Bisa jadi orang tua tidak terima dengan tuduhan yang diberikan pada anak. Betul. Secara anak juga akan terganggu apabila temannya yang membuli atau dibully mengolok-olok mereka. Ini menjadi masalah. Kita harus berpikir positif, mencari solusi Bu ya. Kemudian dari hambatan itu, menurut Bu Erma apa yang harus Ibu lakukan Bu dari kendala-kendala tersebut? Kalau menurut saya Pak Ismakun, kita harus mengumpulkan bukti fisik yang memang cukup akurat, seperti bisa foto atau misalnya video atau bisa juga saksi langsung seperti itu Pak Ismakun. Jadi kalau seandainya orang tua yang kita panggil kemudian kita tuduhkan, bukan kita tuduh, tapi kita bagi permasalahan anaknya seperti itu, kemudian kita tunjukkan bukti fisiknya, mungkin mereka akan menerima seperti itu kan, akan menerima apa yang kita lakukan pembinaan terhadap anaknya. Kemudian juga kalau misalnya untuk siswa tadi agar menjaga psikis emosionalnya, mungkin tidak usah kita panggil secara bersamaan di ruang BK, atau misalnya kita panggil secara individu atau personal, sehingga privasi mereka merasa cukup aman dan teman-temannya tidak mengetahui apa permasalahan yang dihadapi oleh siswa kita tersebut. Nah, anak juga secara sosial emosionalnya akan merasa privasi terpenuhi. Jadi mereka tidak merasa seperti dijudge sebagai siswa yang bermasalah, Pak Ismakun. Ya, artinya Bu ya, kalau bisa kita lihat bahwa ini memakan waktu yang cukup lama Bu Erma ya, kalau kita panggil secara terpisah. Betul. Tapi demi menjaga privasi dan perlu kita ada dijadwalkan ya. Kita akan mengganggu pembelajaran mereka, siswa-siswa kita. Ya. Saya setuju sekali Pak Ismakun itu. Jadi apa rencana strategis Bu Erma lain? Kalau rencana mungkin saya akan memberikan waktu khusus Pak Ismakun di luar pembelajaran kita, kemudian di luar jadwal panggilan untuk BK. Jadi saya akan menyelesaikan permasalahan ini secara khusus. Kemudian saya akan mengumpulkan bukti-bukti fisiknya yang akan kita susun jadwalnya, kapan kita akan melakukan pembinaan terhadap anak-anak tersebut Pak Ismakun. Iya. Oke Bu, jangka waktunya bagaimana Bu? Apakah semua akan terangkum semua, maksud saya keseluruhan nanti daripada tahapan-tahapan yang Ibu jabarkan tadi? Iya. Mungkin saya akan menyusun jadwal tersendiri Pak Ismakun, mudah-mudahan tidak memakan waktu yang lama ya. Makanya saya bicara kepada Pak Ismakun untuk memastikan agar saya dapat memiliki waktu luang untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan benar. Insya Allah seminggu sudah selesai, saya yakin insya Allah Pak. Ya, artinya ukuran keberhasilan penyelesaian masalah ini kepada anak-anak itu mereka mendapat pembinaan dan konseling Bu ya? Betul sekali Pak. Iya betul sekali. Iya Pak, betul sekali. Saya berharap kita berhasil menyelesaikan fenomena yang pacaran anak-anak seperti ini agar seminimal mungkin kita bisa menghindari karakter-karakter yang mungkin yang tidak kita inginkan atau yang tidak memberikan contoh kepada teman-temannya yang lain Pak Ismakun. Iya. Oke Bu Erma, benar juga ya Bu Erma. Kadang memang guru kita itu suka ikut, suka nimbrung dan sebagainya macam. Betul. Kadang kalau seandainya kita di ruang BK Pak Ismakun ya, ada guru lewat kemudian karena ada siswa yang bermasalah seperti itu mereka ikut nimbrung seperti itu. Nah jadi saya kira itu merupakan gangguan juga, makanya saya tadi bilang kepada Pak Ismakun untuk kita menyiapkan ruang khusus pada anak-anak tersebut agar privasi mereka merasa terpenuhi seperti itu. Baiklah. Oke. Sekarang Bu, tadi ada komitmen ya. Ini komitmen
seperti apa Bu? Siapa saja yang dilibatkan, kemudian siapa yang menjaga komitmen tersebut Bu Erma? Itu yang perlu kita ketahui. Ya, betul sekali Pak Ismakun. Saya berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi apa yang menjadi laporan dari teman-teman guru kita, kemudian apa yang menjadi laporan dari siswa kita itu akan tercover dengan baik, akan terselesaikan dengan baik. Saya berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan sebisa mungkin, semaksimal mungkin, apalagi dengan bantuan Pak Ismakun selaku kesiswaan dan juga bantuan dari Ibu Zarona selaku guru bimbingan konseling Pak Ismakun. Bagaimana Pak Baiklah Bu Ismakun kira-kira? Ya, kita sama-sama berkomitmen kalau begitu. Kita selesaikan fenomena ini, fenomena pacaran anak-anak sekolah kita. Selanjutnya nanti kita tindak lanjuti pembicaraan kita ini. Selanjutnya bagaimana Bu Erma kira-kira? Saya akan menindaklanjuti pembicaraan kita ini dengan melakukan aksi selanjutnya Pak Ismakun setelah saya merencanakan pembicaraan ini kepada Bapak, kemudian saya akan menyusun rencana tindak lanjutnya dan segera secepat mungkin saya akan menyelesaikan permasalahan ini Pak Ismakun. Setuju sekali Bu Erma, setuju. Saya setuju dan saya akan membantu Bu Erma. Dengan maksimal kita sama-sama berharap akan menyelesaikan permasalahan ini dengan baik tanpa menimbulkan konflik sedikit pun ya. Iya benar. Terima kasih sudah bersedia berbagi masalah dengan saya. Oh saya yang terima kasih Pak Ismakun. Pak Ismakun sudah bisa memberikan masukan dan bimbingan kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan berusaha menyelesaikan permasalahan ini dengan sebaik-baik dan semaksimal mungkin Pak Ismakun. Terima kasih Pak Ismakun sudah membantu saya. Saya pendiri Pak Ismakun ya. Terima kasih atas waktunya. Ya Pak Ismakun. Assalamualaikum Pak Ismakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Herma, selamat siang. Waalaikumsalam Pak Ismakun. Apa kabar Pak Ismakun? Silakan duduk. Ya Bu, terima kasih Bu. Sehat Pak Ismakun? Alhamdulillah sehat Bu. Begini Bu Herma, saya ada laporan dari beberapa masyarakat sekitar sekolah, kemudian dari siswa dan dari beberapa guru Bu, bahwa telah terjadi perkelahian kelompok antar siswa yang berasal dari desa Tihang dan desa Penyandeng Bu. Ini menjadi masalah Bu. Kita harus selesaikan dengan segera sebelum terjadi konflik yang lebih besar. Biasanya begitu Bu di sekolah kita ini Bu. Oh iya Pak Ismakun, harus kita selesaikan dengan segera itu. Iya Bu Herma, saya harap dengan mengutarakan permasalahan ini kepada Ibu dapat memberikan solusi Bu, dapat solusi, kemudian kita bisa tindak lanjuti perkara ini terhadap laporan yang disampaikan masyarakat tersebut Bu. Begitu Bu Herma. Oh, benar sekali Pak Ismakun. Kita berharap agar anak-anak tersebut dapat kita bina dan kita arahkan. Kemudian anak-anak tersebut dapat memperbaiki kesalahan yang telah mereka buat. Kira-kira apa yang dapat kita arahkan terhadap permasalahan ini Pak Ismakun? Ini Bu Herma. Agar tidak memancing permasalahan yang lebih besar lagi Pak Ismakun. Permasalahannya begini Bu, ada beberapa guru juga menyaksikan bahwa permasalahan ini berkelompok Bu. Nanti yang berasal dari daerah masing-masing dari satu desa ke begitu. Jadi kita takutkan nanti mereka ini membesar dan kemudian juga Bu bahwa dilihat bahwa siswa itu ada yang membawa potongan kayu dan sebagainya. Ini juga mengganggu ketertiban di tempat sekolah Bu, gitu Bu. Iya. Oh, bahaya juga itu Pak Ismakun ya kalau seandainya terus berlanjut. Kemudian apa yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Kira-kira kalau misalnya diukur dari skala prioritas pencapaian tujuan yang ingin Bapak lakukan, apakah Bapak sudah melakukan prioritas untuk permasalahan ini Pak Ismakun? Iya Bu, jadi begini Bu, bahwa saya sudah mengidentifikasi Bu ya, bahwa informasi bahwa ini kalau di skala prioritas Bu, bahwa memang ini berbahaya dan bisa mengakibatkan konflik yang lebih besar, maka saya beri prioritas 8 Bu, harus diselesaikan permasalahan ini Bu. Kita harus tepat waktu dan tetap tepat sasaran Bu, supaya tidak menimbulkan kerugian begitu yang lebih. Oh, jadi kalau misalnya kita rentangkan seperti itu, kalau misalnya kita rentang dari 1 sampai 10, Pak Ismakun beranggapan bahwa ini pada prioritas skala 8 ya Pak Ismakun ya?
Gitu, Oke, Bu. saya setuju sekali itu Pak Ismakun. Lantas apa, kekuatan dan peluang Pak Ismakun dalam menyelesaikan permasalahan ini Pak Ismakun? Saya kira Bu, saya selaku pembina Rohis dan juga bantuan dari Bu Herma sendiri selaku wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, juga Bu kita bekerja sama Bu dengan guru BK Ibu Betty itu, Mhm, Bu Betty, guru bimbingan konseling. Kita oke. dapat mengatasi permasalahan ini Bu, menemukan, kita gali Bu latar belakang apa yang menyebabkan siswa kita ini berkelahi Bu, begitu. Artinya kita perlu koordinasi dengan Ibu Betty ya Pak Ismakun ya? Betul Bu, betul. Heeh. Nah kemudian kira-kira ada hambatan atau kendala tidak Pak Ismakun ketika melakukan pembinaan atau penyesuaian terhadap permasalahan anak-anak ini? Sebenarnya Bu, kalau untuk hambatan Bu, kendala itu bahwa yang kita takutkan ada laporan ke Hmm. pihak berwajib Bu, dari wali-wali siswa itu sendiri karena memang ada beberapa siswa yang mengalami luka lebam gitu. Jadi Oh, akan lakukan inventarisir keadaan Bu nanti terlebih dahulu begitu. mhm. Ya. Oh, benar sekali Pak Ismakun. Bisa jadi orang tuanya tidak terima kan kalau seandainya tidak ada luka lebam seperti itu. Apalagi, menyangkut, eee, beda kampung tadi, bisa-bisa nanti perkelahian antar kampung Pak Ismakun ya. Memang Iya kita Bu. harus pikirkan solusi dan hambatan atau kendalanya itu. Hmm. Berarti kalau menurut Pak Ismakun, apa yang harus kita lakukan itu Pak Ismakun? Jadi begini Bu, menurut saya kita mengumpulkan buktinya dulu Bu. Mhm, Sih kalau ada foto kan ada berbahaya Bu nanti viral. iya Kemudian betul, pada siswa yang terluka begitu Bu, kita panggil dengan segera Bu. Kemudian saksi juga dari beberapa siswa juga begitu betul Bu. Nah, betul. masalah psikis Bu tentunya yang kita panggil dapat kita panggil nanti ini eh, siapa dulu guru bimbingan konseling untuk menangani masalah ini. Kemudian untuk bagaimana kita dapat melakukan terlebih dahulu kita cari dulu Bu aktor yang dibalik Oke, perkelahian pelaku itu. pelaku yang perkelahian itu, Pak, ya? Mhm, Supaya tidak betul. luas, kita lakukan pembinaan terlebih dahulu siapa aktor-aktor di balik ini terjadinya perkelahian ini Bu, begitu Bu. Oh, artinya memakan waktu yang cukup lama Pak Ismakun kalau seandainya kita panggil seperti itu Pak Ismakun. Tapi ya kalau demi kebaikan atau misalnya supaya mereka terbina dengan maksimal, ya memang kita harus melakukan itu ya Pak Ismakun ya. Ya betul Bu, saya sepakat Bu, betul begitu Bu. Jadi selanjutnya apa rencana dan strategi Pak Ismakun? Jadi begini Bu, rencana saya akan memberikan apa ya, menyelahkan waktu khusus Bu, memberikan waktu khusus untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Saya akan mencari Mhm. tahu dulu Bu siapa aktor, kemudian mencari melihat bukti dan sebagainya. Terus saya akan menyusun jadwal untuk membuat panggilan yang jelas pada walinya dulu Bu, jangan sampai ini melapor ke pihak yang berwajib gitu Bu. Oh, kita melibatkan pihak luar artinya Pak Ismakun. Artinya, jangka waktu penyelesaian masalahnya akan menjadi panjang seperti itu. Apakah seluruhnya nanti akan terangkum Pak Ismakun? Begini Bu, saya akan menyusun jadwal Bu Herma. Mudah-mudahan tidak memakan waktu yang lama. Saya rasa dalam Mmm, beberapa hari kita dapat menyelesaikan permasalahan ini dan memberikan pembinaan khusus kepada siswa-siswi kita itu tersebut Bu, siswa-siswa kita itu Bu. oh, artinya ukuran keberhasilan penyelesaian masalah ini, mereka mendapatkan pembinaan dan konseling Ya, dari Ibu Betty tadi kan? Bu, betul Bu, ya. Oke. Iya Bu Emma, saya harap kita akan berhasil Bu menyelesaikan permasalahan ini. Seminimal mungkin kita akan menghindari konflik di luar dan laporan ke pihak berwajib, kemudian dendam di antara mereka, kemudian gangguan yang lain Bu dari yang memang merasa dendam atau kakak saudara yang tidak terima permasalahan ini Bu, begitu Bu. Maksudnya Pak Ismakun bagaimana itu gangguan seperti seperti itu yang Bapak sebutkan tadi. Kalau ada gangguan seperti itu, bagaimana cara kita mengantisipasinya, Pak Ismakun? Begini Bu, maksud saya itu kita akan melakukan pembinaan dulu Bu kepada anak-anak kita, kemudian mengkomunikasikan kepada wali siswa atau orang tuanya bahwa tidak akan ada laporan kepada pihak yang lain atau ke polisian atau ke pihak luar lah yang memang kita hindari begitu Bu.
Jadi permasalahan ini cepat selesai, kemudian kita akan lakukan tindakan yang seminimal mungkin. Begitu Bu Irma kira-kira Bu. Benar juga ya Pak Ismakun ya. Kadang memang wali siswa itu tidak terima kalau misalnya yang kita melapor ke polisian langsung. Sehingga permasalahannya itu menjadi lebih besar dan melebar. Apalagi sekarang kan kelas 12 itu kan sudah mau kelulusan ya kan. Oke, saya setuju dengan apa yang Bapak utarakan tadi. Nah, sekarang apa komitmen dan kira-kira siapa yang bisa kita libatkan untuk menjaga komitmen tersebut Pak Ismakun? Begini Bu Irma, yang jelas saya berkomitmen sebagai pembina ROI wali kelas begitu Bu ya, untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi permasalahan anak kita ini kita lakukan tindakan persuasif Bu, ya, memanggil mereka, antar mereka, kemudian wali mereka, kemudian dengan kemitraan Bu, kita menjaga privasi mereka permasalahan ini sehingga tidak keluar dan tidak ada terjadi sifat yang emosional lagi. Kemudian kawan-kawan yang lain yang belajar tidak terganggu, Bu Herma begitu. Kemudian kepada Bu Herma juga selaku wali siswa dan Bu Betty selaku guru pembimbing soling dapat membantu saya Bu. Dan saya harap dapat berkomitmen juga menyelesaikan permasalahan ini. Bagaimana Bu Herma? Kalau saya oke Pak Ismakun, sepertinya kalau kita akan bersama-sama komitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini agar perkelahian antar siswa kita itu tidak melebar jauh. Kemudian selanjutnya tindak lanjut dan pembicaraan kita ini bagaimana Pak Ismakun? Apa tindak lanjut selanjutnya? Baik Bu, saya akan segera menindaklanjuti pembicaraan ini. Saya akan melakukan aksi sesuai dengan apa yang kita bicarakan, apa yang kita sepakati tadi, Bu Herma. Oke, saya setuju sekali dengan Pak Ismakun. Memang Pak Ismakun ini gerak cepat sekali selaku pembina ROHIS. Memang Pak Ismakun the best ini. Saya akan berusaha membantu Pak Ismakun dengan maksimal. Jadi kita bersama-sama berharap menyelesaikan permasalahan ini dengan baik tanpa menimbulkan konflik kembali ya Pak Ismakun ya. Terima kasih Pak Ismakun sudah berbagi permasalahan dengan saya hari ini Pak Ismakun. Ya, terima kasih Bu Herma. Sama-sama Bu Herma. Semoga kita dimudahkan Bu Herma menyelesaikan permasalahan ini Bu Herma ya. Amin Pak Ismakun. Semoga kasus ini cepat selesai Pak Ismakun ya. Saya tunggu informasi selanjutnya dari Pak Ismakun bagaimana penyelesaian dari kasus ini ya Pak Ismakun ya. Ya, terima kasih Bu Herma ya. Saya keluar dulu Bu Herma. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Pak Ismakun. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.